Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Selamat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa, bagus sekali dalam hal pengendalian diri, dan alhamdulillah dia kokoh. Bagaimana kita harus bersyukur teladan yang luar biasa dari manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membahas tentang puasa dan pengendalian diri serta melatih untuk selalu bersyukur. Ayat perintah tentang puasa dalam Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? Supaya sampai mencapai derajat takwa. Di antara kriteria takwa itu tercermin dari kemampuan kita mengendalikan diri dan kemampuan kita untuk bersyukur atas segala yang terjadi atau yang kita jalani dalam kehidupan ini. Pengendalian diri. Karena puasa itu kita disuruh sabar untuk tidak makan dan minum selama dari fajar sampai maghrib. Makan dan minum itu halal loh. Tapi kita disuruh taat untuk tidak makan dan minum selama rentang waktu itu. Nah, kalau menahan untuk tidak melakukan yang halal saja bisa, harusnya menahan diri untuk melakukan perbuatan yang haram harusnya lebih bisa dong. Karena itu bagian dari takwa. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini perintahnya puasa. Yang dilarang untuk makan dan minum itu perbuatan yang sesuatu yang halal. Tidak boleh berhubungan seks dengan istri halalnya atau suami halalnya selama rentang waktu itu juga. Kalau kita nggak taat, kita nggak takwa, gampang sekali untuk berengkel untuk tidak melaksanakan batal ke puasa. Siapa yang tahu kalau aduh sudah kadu nggak kuat menahan nafsu, kemudian jima dengan istrinya, dengan suaminya di siang hari. Saya nggak tahu, tapi itu larangan luar biasa, nggak boleh. Dan itu dampaknya apa luar biasa. Dan ini yang kecil-kecil misalnya dilarang makan dan minum, itu berarti upaya latihan untuk mengendalikan diri. Persoalannya mengendalikan diri bukan hanya dari makan dan minum, bukan hanya secara fisik tok, tetapi bagaimana emosi kita, ruh kita juga dilatih untuk bisa dikendalikan. Hawa nafsu kita juga dikendalikan. Maka kemudian selama kita berpuasa tidak boleh berkata lancung, tidak boleh berkata jelek. Puasa dari akal, hati, pikiran, dan pikiran-pikiran yang jelek. Termasuk juga puasa dari jari kita, jempol kita di media sosial. Karena apa? Justru hal-hal jelek, hal-hal negatif dari media sosial itu dampaknya luar biasa. Hoax, fitnah, ghibah tanpa terasa. Aduh, kapan hari itu saya dielingke oleh sama salah satu netizen. Sepele banget. Jadi kalau saya menjadi si ini, maka saya juga akan bersikap seperti itu. Langsung ada yang ngelingki, Bu, ini juga termasuk memprovokasi. Luar biasa. Kita bisa mengendalikan diri. Karena pengendalian diri itu penting. Misalnya, kemarin itu yang lagi heboh tentang kasusnya filenya Epstein. Sopo pokoknya mongkono.
Di situ kemudian hal yang di luar nalar dan kemudian mengagetkan kita adalah ada pesta seks. Bukan hanya dengan wanita-wanita cantik, mereka sudah biasa cari kepuasan yang berbeda dengan anak-anak kecil. Kemudian juga ada pesta makan manusia. Masya Allah, kok bisa seperti itu? Ya karena tidak terbiasa dilatih mengendalikan diri dari puasa, tidak bisa bersyukur. Nih contohnya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena mereka mencari kepuasan. Kalau kita yang kaum mendang-mending, ya paling ya Allah kepuasanku adalah kalau bisa umroh setiap tahun, kalau bisa jalan-jalan di Selat Bosporus, nanti numpak perahu, numpak kapal feri, depannya Eropa, melengaknya Asia. Tapi mereka itu sudah terbiasa dengan seperti itu, maka cari hal yang nyata. Padahal sejatinya dari puasa kita diajarkan bahwa nikmat itu bisa terjadi karena keterbatasan. Kita bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa, makan, itu karena kita setelah seharian lapar, haus, maka kita bisa menikmati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari itu harusnya kita berempati. Bagaimana kemudian banyak sekali orang-orang yang dalam kesehariannya itu nasibnya tidak lebih baik dari kita. Untuk makan aja sulit lah, wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kita diajarkan untuk bersyukur. Nah, mereka yang diceritakan yang lebih viral itu nggak sampai ke sana. Dalam kehidupan sehari-hari berarti selalu merasa tidak puas, karena memang karakter dasarnya manusia itu memang tidak pernah puas. Dalam hadis disebutkan, ya, jika dia itu lo anna libni adam wadiyan min dhabin, seseorang itu sudah punya satu gunung emas, satu lembah emas, la hamba ayyakuna wadiyan, dia ingin mendapatkan dua lembah. Padahal mereka lupa. Wala yamla afahu illat turab. Padahal dia itu nanti kalau mati, mulutnya itu hanya terisi dengan debu dengan tanah. Allahu wa yatubullahu ala man taba. Allah itu sebenarnya sangat mudah menerima tobat dari orang yang menginginkan. Jadi puasa itu mengajarkan bahwa syukur itu, nikmat itu akan diperoleh karena keterbatasan. Kayak tadi, kita yang cukup untuk makan dan minum disuruh latihan untuk tidak makan dan minum selama waktu tepat. Tidur pun tidak akan bisa nyenyak kalau tidak capek seharian bekerja. Makanya nanti kalau dalam puasa jangan tidak tidur terus, jangan les bu. Katanya puasa, tidurnya orang berpuasa itu juga ibadah. Iya ibadah. Kalau dengan tidurmu kamu semakin kuat menahan maksiat, kemudian bisa menambah kualitas puasamu. Tapi kalau dengan tidurmu kamu tidak ikut, tidak masuk kuliah, tidak bekerja, ya itu namanya nggak jadi ibadah, malah tidak produktif. Oleh karena itu, ayo tingkatkan kualitas puasa kita supaya kita bisa mengambil hikmah dari puasa, yaitu bisa mengendalikan diri dari emosi, dari hal-hal yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan sampai asyamu junnatun, puasa itu perisai. Bisa dari apa? Perisai dari segala perbuatan, dari sifat yang jelek, dari kesombongan dan arogan, dan tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, bantu kami untuk bisa selalu ingat Engkau ya Allah, selalu bisa bersyukur dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.